Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Ekspresi beku Ye Suesang menatap mata orang-orang istana Jiuhan, dan hatinya tidak bisa menahan guncangan. Di mata mereka, sarana Ye Suesang ada di seluruh dunia, dan mereka tidak pernah melihat siapapun di mata mereka. Ekspresi serius seperti itu tidak pernah muncul, dan sangat jarang. Istana, Lin Bingli merenung untuk waktu yang lama, siap bertanya dengan lantang. Tapi dia baru saja berbicara, tetapi Ye Suexiang mengeluarkan sepatah kata pun, dan dia berkata dengan tak percaya, kedua naga emas ini memang kekaisaran, apakah benar bahwa anak ini akan mengembunkan senjata kerajaan? Senjata kerajaan. Mendengar dua suara ini, semua ekspresi di tempat itu kagum, hampir kosong, dan alam bawah sadar menatap masa lalu, benar-benar terpana. Kedua naga emas ini adalah roh kekaisaran, digunakan untuk menyingkat senjata kerajaan. Juga, siapa anak itu? Mungkinkah Chu Xingyun? Dua pikiran muncul di benak orang-orang istana Jiuhan, yang membuat mereka berhenti bernafas dan wajah mereka luar biasa. Namun, kecuali mereka, orang-orang di Serakius, yang 100 mil jauhnya dari istana Jiuhan, juga sama. Itu adalah kejutan untuk kehampaan. Bergemuruh. Dua naga emas asli bergegas ke langit dan meraung memekakan telinga, dan di bawah naga asli emas itu adalah Serakius. Setiap inci dari baju besi skala naga emas berskala, setiap napas, semua orang bisa dengan jelas melihat saya merasa sangat terkejut. Dalam kehampaan, banyak sosok sudah lama berdiri, tetapi apakah itu Lin Tianchong, Wu Jingsui, atau bahkan Mo Wanggong, yang tahu hamparan luas dan melihat ke dalam kehampaan, matanya dipenuhi dengan kejutan dan desahan. Sejak melangkah ke kota salju, Chu Xingyun dan bocah itu telah menutup pintu mereka sepanjang hari. Saya pikir dia memiliki pemahaman dan bersiap untuk menerobos kultivasi sebagai ranah. Siapa yang bisa memikirkannya, dia sebenarnya mengembunkan senjata kerajaan. Lin Tian menggerakkan kepalanya, untuk pertama kalinya, dia bahkan berbicara sedikit. Orang-orang dalam buku-buku kuno yang dapat menyingkat artefak kaisar dapat disebut sebagai master pemurnian. Tidak hanya Loyun Patriark tidak hanya berbakat, tetapi juga mahir dalam susunan roh, dia tidak pernah berharap bahwa dia masih tahu pemurnian. Sujingan mereka mendongak seperti Sumu Zhao, kaisar lahir, dan naga emas kosong, mereka hanya melihat gambar-gambar seperti itu di buku-buku kuno. Biru lebih baik dari biru, tetapi lebih baik dari biru. Mo Wanggong membelai janggutnya yang panjang dengan kejutan di matanya, tetapi lebih banyak emosi dan kelegaan. Pada saat ada banyak diskusi, dua naga bersinar emas mengirimkan nyanyian naga, bumi bergetar, dan tampaknya ada keberuntungan surga dan bumi yang jatuh ke tornado tak terlihat diselimuti halaman tempat Chu Xingyun berada. Ketika suara meledak, kedua naga emas itu tenggelam ke dalam awan, segera awan itu meledak dan cahaya ungu dan hitam yang aneh jatuh, dan naga Phoenix memancarkan raungan panjang, yang pernah membuat dunia dan surga menjadi kebingungan. Bagaimana naga ini bisa sangat mirip dengan naga yang sangat jahat? Wu Jingsui memandangi naga itu, dan suaranya baru saja keluar. Naga ungu dan hitam menukik dari kehampaan, dan setiap sinar cahaya ungu dan hitam tidak ada habisnya. Posisi kepala naga Jiaolong ditangguhkan oleh Fang Tian Huaji yang perkasa dan ganas. Tubuh Wu Jingsui menggigil keras. Dia memandangi pegangan Fang Tian Huaji ini, dan dia bisa merasakan bahwa Ling Hai beresonansi. Di tubuhnya, aura yang tebal dan luar biasa memenuhi dirinya, bergegas ke langit, dan bergabung ke dalam Fang Tianhua. Di antara tombak, tidak ada rasa penolakan. Artefak kaisar lahir dan ada banyak resonansi. Tombak Fang Tian di tingkat kaisar ini tampaknya mengenali kamu sebagai tuan. Pada saat ini, suara Mo Wanggong mencapai telinga darah Wu Jing. Semua orang mendengarnya dan hanya bisa mengangguk diam-diam. Wu Jingsui pandai menggunakan tombak, dan lukisan tombak Fang Tian di depannya berisi kesombongan tak berujung yang tak terbatas. Itu memang yang paling cocok untuk Wu Jingsui. Sepotong artefak kaisar dapat dengan mudah menekan keberuntungan 100 dinasti, dan kekuatan magis dan hantu tidak dapat diprediksi. Dengan cara ini, kekuatan yang kita miliki akan lebih. Su Jingan berkata dengan gembira, dia belum menyelesaikan kata-katanya, dan tiba-tiba suara menderu datang lagi dari langit yang gelap tempat awan gelap bergulir. Suara menderu ini terus-menerus dan mengejutkan langit, satu demi satu, di antaranya, disertai dengan ribuan busur petir biru dan ungu, itu melompat liar di awan, membuat langit menyilaukan dan tembus cahaya. Di bawah mata semua orang, di awan gelap, guntur berkilau tiba-tiba jatuh, dan saat kontak dengan kekosongan, cahaya guntur berserakan, berubah menjadi sinar guntur, dan melewati awan, merobek kekuatan spiritual, dan akhirnya mengembun menjadi kilometer besar Thunder Eagle gambar hantu. Mencermati, ada lengan cakar guntur di tengah-tengah hantu elang guntur, tampaknya dibentuk oleh guntur langit dan bumi, dan penuh dengan kemarahan guntur, dan listrik halus seperti seni yang sempurna.
Barang, Lei Ying yang besar menjerit di langit, dan cahaya itu menyala. Tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan kemudian tiba-tiba muncul di depan Lin Tianchong. Ribuan kilat jatuh, menutupi tubuh Reyotnya, seolah-olah dia memiliki semacam resonansi. Dalam sekejap, kekosongan di kota bersalju, roh jahat mengerikan, seribu-ribu elang, dua binatang besar melayang pada saat yang sama, satu mengenakan ungu dan hitam, dan yang lainnya dibungkus dengan lampu listrik biru dan ungu, saling memantulkan cahaya di langit, biarkan bagian ini langit dan bumi benar-benar gelisah, semburan menderu, visi muncul dalam aliran tanpa akhir, dan momentum menyebar melintasi ratusan kilometer. Ketika kerumunan tertegun oleh adegan ini, tiba-tiba, di bawah dua binatang buas, sosok heroik Chu Xingyun muncul di sana, hanya untuk melihat tangannya menyebar, seperti raja para dewa yang mengendalikan dunia. Dua binatang besar mudah dikendalikan. Ning, sebuah kata terdengar keluar dari mulut Chu Xingyun. Kata-kata jatuh dan penglihatan menghilang. Awan gelap di langit tersebar, dan dua binatang besar menghilang pada saat yang sama. Fan Tian melukis tombak dan lengan cakar guntur, muncul di kekosongan, masing-masing dengan sinar gas naga emas perlahan-lahan jatuh ke Wu Jingsui dan Lin Tianchong di tangan. Menggunakan tulang-tulang Kaisar Wu sebagai embrio, berinvestasi dalam jumlah besar bahan penempaan bantu, dan kemudian menuangkan kehendak Kaisar Wu yang tak ada habisnya, dan memadatkan benda-benda Kaisar dalam satu gerakan, tidak mudah untuk melakukan ini. Master Refiner. Tapi senjata kerajaan terkondensasi hari ini bukanlah satu potong, tetapi dua potong penuh, yang terkondensasi hampir pada waktu yang sama, dan itu beresonansi dengan dua senjata kerajaan dan berhasil mengenali Tuhan dalam satu gerakan. Aku belum pernah mendengar metode seperti itu. Ini terlalu misterius. Suara Mo Wanggong tampaknya berfluktuasi karena kegembiraannya, dan secercah cahaya muncul di matanya, seolah-olah dia menyadarinya. Dia begitu, di belakangnya, bahkan lebih lagi. Bagi mereka, melihat kelahiran artefak kekaisaran sangat luar biasa, tetapi hari ini, mereka tidak hanya melihat kelahiran dua artefak kekaisaran, tetapi juga melihat adegan misterius artefak kekaisaran yang menyetujui Tuhan. Tapi pemalsu kedua artefak kerajaan ini bukan yang lain, itu adalah Chu Xingyun. Semua ini seperti bermimpi. Visi surga dan bumi di atas kota salju telah berangsur-angsur kembali tenang, tetapi kejutan di hati semua orang tidak pernah tenang, mengangkat kepalanya dan menatap postur Chu Xingyun untuk sementara waktu. Bagi mereka, di sepanjang jalan, Chu Xingyun telah menciptakan cukup mukjizat. Adegan yang sekarang bisa dikatakan sebagai mukjizat. Pria muda di bawah usia 20 ini telah membuat mereka terlalu terkejut. Chu Xingyun jatuh dari udara, dan dia menghela nafas lega dengan sedikit lega. Matanya bergerak, dan dia melihat tombak cat yang dicat Fang dan lengan cakar guntur. Ketika saya mengkondensasi dua artefak kerajaan ini, saya telah menanamkan kekuatan besar dan menghancurkan dunia dengan sempurna. Selama Anda sedikit hamil, Anda dapat dengan mudah mengontrol dua hal ini, kata Chu Xingyun. Wu Jingsui dan Lin Tianchong berkata, biarkan Wu Jingsui dan Lin Tianchong tertegun pada saat yang sama, masih dengan syok di matanya. Keduanya telah mengalami badai dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya, dan dapat memperlakukan semuanya dengan acuh tak acuh, tetapi pada saat ini, keduanya masih agak tidak dapat kembali. Nilai seorang kaisar lebih jelas daripada orang lain, cukup untuk menekan 100 dinasti dan menciptakan generasi kekuatan sekte, setelah semua 6 sekte kekuatan utara tidak lebih dari barang-barang kekaisaran. Sekarang, dua harta karun yang begitu berharga ditempatkan di depan mereka, diringkas oleh Chu Xingyun sendiri, dan juga diberikan kepada mereka tidak untuk mengatakan bahwa mereka, bahkan Kaisar Wu yang asli, akan merasakan perasaan gelisah. Bagaimana? Grade menjijikan terlalu rendah. Chu Xingyun tiba-tiba menggoda ketika mereka melihat diam. Setelah mengatakan ini, Wu Jingsui dan Lin Tian mengangkat kepala mereka dengan kasar, baru saja akan berbicara, tetapi Chu Xingyun tersenyum samar, dan suaranya perlahan menjadi bermartabat. Alasan mengapa saya telah meringkas kedua senjata kerajaan ini siang dan malam tidak lebih dari berpikir tingkatkan kekuatanmu untuk menghadapi pertempuran selanjutnya. Pertarungan ini akan sangat sulit. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Wu Jingsui dan Lin Tian bergegas ke hati mereka, dan mereka tiba-tiba merasakan perasaan perang yang serius mendekat dari kata-kata Chu Xingyun. Kelahiran dua kaisar, cincin penglihatan, moral pihak mereka telah mengembun ke puncak. Saat berikutnya, secara alami adalah untuk meniup tanduk terakhir. Bahkan jika dua artefak kerajaan yang lebih rendah ditambahkan, pertempuran ini akan penuh dengan variabel. Alih-alih mendorong retorika Anda mungkin juga beradaptasi dengan artefak kerajaan sesegera mungkin dan menyesuaikan negara ke puncak. Mo Wanggong datang dari belakang dan berbicara, dengan senyum di sisi jenggot panjang. Wu Jingsui dan Lin Tian mengangguk dan menatap Jiu Han Feng tanpa sadar di kejauhan. Mereka tidak tahu betapa sulitnya pertempuran berikutnya, bahkan jika mereka memiliki dua artefak inferior, itu akan berbahaya dan berbahaya. Saat memikirkan hal ini, mata keduanya berangsur-angsur menjadi lebih kencang, memegang artefak kaisar dengan erat di tangan mereka, memungkinkan roh kekaisaran membungkus tubuh mereka, dan akhirnya termasuk dalam Ling Hai, membentuk lingkaran yang sempurna.
Setelah melihat ini, senyum Mo Wanggong lebih tebal, matanya menyapu, dan dia menatap Chu Xingyun dan berkata, Yin dan Yang Xiuwei memadamkan dua kaisar dalam satu gerakan, meskipun ada juga banyak petualangan dan peluang, tapi itu juga disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kita bisa memenangkan pertempuran ini, bertukar dan bertukar bersama. Kata-kata senior Mo terlalu berat. Chu Xingyun melambaikan tangannya, tiba-tiba menangis dan tertawa. Kata-katanya tidak menonjolkan diri. Seperti yang baru saja dikatakan Mo Wanggong, kondensasi kedua kaisar yang lebih rendah ini. Embrio berasal dari tulang Kaisar Wu, dan mereka memiliki sejumlah besar bahan penempaan bantu. Kehendak Kaisar Wu berasal dari Kaisar-Kaisar Wu, yang tidak ada habisnya. Semua hal berharga ini berasal dari peluang dan petualangan Chu Xingyun. Sedangkan untuk proses kondensasi dua kaisar, kekuatan Chu Xingyun saat ini tidak dapat dicapai sama sekali, dan semuanya harus dikaitkan dengan resimen Heiyu. Sejak awal, Chu Xingyun menggunakan Black Oblivion untuk mempraktikkan formasi hebat dan memadatkan prototipe dua artefak kerajaan, yang telah ditempatkan di ruang dalam, dipadatkan siang dan malam, dioperasikan tanpa henti, dan menghabiskan banyak sumber daya budidaya sebelum ia mampu mengembun. Dua artefak besar keluar. Resimen Black Oblivion berasal dari Black Hole Epi, sangat misterius dan penuh dengan prasasti misterius. Chu Xingyun tidak bisa melihat jejak sedikit pun, dia juga tidak tahu asal-usul atau peringkatnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tanpa bantuan Heiyue Liantian Dazen, tidak mungkin bagi Chu Xingyun untuk menyingkat dua kaisar. Bahkan jika ia memiliki pengalaman ribuan tahun, sama sekali tidak ada kemungkinan bahwa jarak budidaya terlalu besar untuk dibalikkan. Tuan, tepat pada saat ini, suara tebal terdengar. Kerumunan memandang ke arah sumber suara, tetapi mereka melihat Chu Hu bergegas dari api di luar kota, dan jatuh ke Chu Xingyun, berkeringat di dahinya, bernapas seperti sapi. Ketika Chu Xingyun melihat Chu Hu, matanya menyala tiba-tiba dan bertanya, bagaimana situasinya? Semuanya diatur sesuai dengan instruksi Tuan, kamu bisa menembak kapan saja. Chu Hu menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kata-kata dengan jelas, yang membuat orang banyak menatap dengan penasaran, dan tidak mengerti apa yang dimaksud Chu Hu. Sangat bagus. Mata Chu Xingyun luar biasa dan makmur, dan berkata dengan tegas dan populer, panggilan pengadilan berlanjut, biarkan tentara segera menembak. Pada saat Chu Xingyun mengeluarkan perintah, sekelompok orang di istana Jiuhan terkejut dan ragu-ragu di atas Jiuhan Feng, masih menatap kosong pada kekosongan di depannya. Seorang kaisar sudah mengejutkan, dan jarang melihatnya selama 100 tahun. Hari ini, dua kaisar besar lahir dan mengenali Tuhan pada saat yang sama, dan semua ini berasal dari seorang pemuda. Luo Yun berhasil mengondensasi dua artefak kerajaan, semangatnya sangat meningkat dan aku akan segera menginjakkan kaki di Jiuhan Feng. Suara gemetar terdengar dari kerumunan, dan sebentar lagi, wajah banyak orang muncul panik. Pada awalnya, mereka tidak membawa Chu Xingyun ke mata mereka sama sekali, tetapi hanya adegan itu, Chu Xingyun seperti rumah besar ilahi. Pemuda ini benar-benar misterius dan membuat kerumunan merasa ketakutan yang tulus. Bahkan jika dia menginjakkan kaki di Jiuhan Feng, apa yang bisa dia lakukan? Melihat kerumunan itu menjadi lebih dan lebih keras, Ye Xuesang membuat suara dingin, dan sepasang mata dingin menyapu kerumunan, sehingga orang banyak segera menghentikan suara, dan bahkan mata itu diterima kembali. Kami memiliki sejumlah besar es dan dingin, kita bisa mendapatkan kekuatan berkah yang kuat, dan pihak lain, orang kuat non-yin dan yang tidak boleh mengambil setengah langkah. Bahkan jika mereka datang, mereka hanya akan mati sia-sia. Akan dimiliki oleh istana Jiuhan. Ye Xuesang masih sangat percaya diri, di depan Wan Hanbing, semuanya tampak seperti ayam dan anjing, belum lagi sekelompok orang bodoh. Kata-kata percaya menyebar dan melewati telinga semua orang, membuat ekspresi mereka tenang dan tenang lagi. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, langit bergetar, dan langit dikejutkan dengan riak-riak tebal. Apa yang terjadi? Kerumunan dikejutkan oleh penglihatan yang tiba-tiba. Begitu mereka berbicara, mereka melihat ribuan pola Xuanbing mengambang di Jiuhan Feng, dan setiap orang gemetaran. Lampu redup. Tidak lama kemudian, bahkan seluruh puncak Jiuhan menggigil, semakin kuat, dan terus-menerus mengguncang, puing-puing es gemerisik, embun beku ribuan tahun, dan bahkan es dingin ribuan tahun yang telah bertahan selama ribuan tahun. Arai besar, semua menggigil keras. Ini juga kali ini bahwa semua orang di istana Jiuhan, termasuk 18 penatua Yin Yang, 2 wakil kepala istana, dan Ye Xuesang, juga menggigil keras. Sejak berdirinya istana Jiuhan, Wan Hanbingbao telah menjaga puncak Jiuhan dan tidak pernah diserang dari generasi ke generasi. Arai ini diwarisi dari Xianchen Immortal Gate, radiasi dari arai adalah ratusan mil, dan Xuan membeku di langit, sangat stabil, tidak ada yang pernah bisa bergetar, dan tidak ada visi yang muncul. Saat ini, susunan gemetar Wan Hanbing benar-benar bergetar, yang membuat orang banyak di istana Jiuhan entah bagaimana merasa panik. Semua orang tetap tenang. Lin Bingli dengan cepat pulih, dan segera berbicara untuk menenangkan emosi semua orang, tetapi begitu dia membuka mulutnya, getaran Wan Hanbing semakin bergetar.
Dalam kekosongan di sekitarnya, suara berdengung aneh terdengar, dan segera, di bawah keheranan mereka, serangkaian bayangan kabur muncul, berpusat pada 9 puncak dingin, berdiri di sekitar tempat itu, menunjukkan sebuah amplop samar tren. Keberadaan hantu Fuzi ini jauh, tetapi dapat dilihat dengan jelas. Setiap hantu memiliki darah-darah di tubuhnya, seperti tentara yang bertempur di medan perang, jumlahnya luar biasa, dan tidak mungkin untuk dihitung. Jelas, dengan kemunculan hantu Fuzi yang terus-menerus, puncak Jiuhan bergetar, getaran besar Wan Hanbing bergetar, warna dunia berubah, dan angin dan awan tetap seolah-olah mereka akan mengarah ke ujung dunia, dan istana Jiuhan akan sepenuhnya dimusnahkan. Istana, situasi yang aneh ini telah membuat Lin Bingli tidak bisa tenang lagi. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa malam rok darah telah menghilang, dan tidak ada jejak napas yang tersisa. Tiba-tiba, orang-orang terkejut lagi, dan mereka tidak menunggu mereka untuk berpikir sejenak. Suara menderu dingin yang menderu datang, dan aku melihat puncak dari 9 puncak dingin, udara dingin yang luas dan menakjubkan melonjak ke langit, memadatkan puluhan ribu es hitam pola itu, yang jatuh seperti kepingan salju, menutupi area yang luas ratusan mil, dan bertahan lama. Namun, hantu-hantu aneh yang aneh itu tidak menghilang, dan hantu-hantu itu menjadi 2 kali lipat, masing-masing berdiri 100 mil jauhnya dan 10 mil jauhnya, sama seperti para prajurit yang tidak bisa dihancurkan menjaga wilayah, menekan Jiuhan Feng, dan bahkan menekan satu sisi dunia. Kerumunan di istana Jiuhan memandang sekeliling dengan mata lebar, melihat bahwa Wan Hanbing Fang akhirnya kembali tenang, dan hantu buram di kejauhan tidak bergerak maju, lalu dia menutupi dadanya dan menghela nafas lega. Sekelompok bertingkat tinggi di istana Jiuhan, meskipun batu besar itu diletakkan di dalam hati mereka, mata mereka bersinar dengan ketegangan, dan mereka saling melirik, dan mereka semua berkedip ke puncak Jiuhan Peak. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka segera datang ke puncak. Begitu mereka datang ke sini, mereka melihat rok darah malam duduk di tengah-tengah puncak, dan tubuh Riket ditutupi dengan pola es suan, satu demi satu, hampir dia menutupi. Melihat kedatangan sekelompok tetua dan murid, Ye Suesang tidak bangun, tetapi matanya sombong dengan cahaya dingin yang dingin, seolah-olah menembus kerumunan, dan seluruh kota bersalju diselimuti kejauhan. Putri, apa yang terjadi sekarang? Seorang wakil kepala sekolah, di bawah tekanan besar, bertanya secara terbuka. Adegan tadi dan pemandangan di depannya tidak biasa dan kemungkinan besar berkaitan dengan ketenangan istana Jiuhan. Dengan keras, jika aku menebak dengan benar ini adalah hantu yang dilakukan anak itu. Ye Suesang terdiam, dan setiap kata ditekan, membuat atmosfer luar angkasa menjadi kaku dan membeku seperti es. Kerumunan merasakan perubahan dalam atmosfer dan tidak berani berbicara lagi, tetapi mereka semua tahu dalam hati mereka bahwa anak lelaki di mulut Ye Suesang adalah Chu Xingyun. Ye Suesang mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan, bayangan samar yang baru saja muncul di sekitar susunan besar Wan Han seharusnya menjadi jiwa prajurit. Ada catatan dalam buku-buku kuno. Menurut legenda, beberapa penguasa Lingzhen kuno tahu bagaimana cara memadatkan pembunuhan tentara dan tentara. Roh memotong melemparkan sinar jiwa prajurit, yang menghalangi langit dan bumi dan menekan ribuan roh. Luo Yun datang ke Serakius kali ini, dan dia secara pribadi memimpin 1.000.000 pasukan, dan dia menggunakan 1.000.000 pasukan ini untuk mengusir jiwa prajurit untuk menekan jiwa Wan Han. Baru saja aku bersyukur bahwa aku tahu tepat waktu dan segera mengambil kendali Wan Han. Formasi es tidak menyebabkan kerugian. Kerumunan orang menggigil untuk sementara waktu, dan perasaan krisis yang baru saja hilang datang ke hati lagi, dan itu menjadi lebih kuat. Sekelompok orang yang tidak berguna. Melihat ini, Ye Suesang mendengus dingin dan menoleh untuk berkata, roh tentara diperas meskipun mereka tajam, tetapi yang disebut regu tidak lebih dari penindasan roh, dan mereka tidak bisa menghancurkan roh. Luasnya sangat besar, dan tidak pernah dapat mempengaruhi sedikitpun. Jika mereka berani datang, mereka hanya memiliki satu cara untuk mati. Kata-kata ini akan seperti jarum Ding Haisen, sehingga semua orang di 9 istana dingin akan dengan cepat tenang. Selama mereka bisa memegang sederet es yang luas, mereka tidak akan takut pada siapapun atau orang kuat manapun. Lalu apa yang dikatakan Tuan Istana, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya wakil pangeran lainnya, meskipun Ye Suesang harus mempertahankan tempat itu untuk melawan jiwa prajurit, dan untuk mengumpulkan gerombolan es dan dingin, tetapi tidak ada yang berani menentang setiap kata-katanya. Pihak lain pertama mengembunkan 2 kaisar, dan kemudian melemparkan jiwa para prajurit, menekan deretan besar es dan dingin, yang membuat saya tidak bisa menembak. Ini sangat ketat, yang sangat mewakili tekad mereka, jadi yang kami butuhkan adalah tunggu mereka membawa mereka, dan kemudian bunuh mereka satu persatu, tidak ada yang diizinkan untuk tinggal. Ye Suehang benar-benar marah, dan setiap kalimat mengandung keinginan untuk membunuh. Kata-kata yang membuat orang-orang dari 9 istana dingin membeku untuk sementara waktu, dan kemudian ada kemarahan yang sangat kuat di hatiku. Dalam pertempuran ini, mereka tidak akan mempertahankan, dan dalam posisi terkuat, hancurkan semua orang yang menginjakan kaki di Jiuhan Feng. Pada saat yang sama, orang-orang Sui Cheng melihat keterkejutan Jiuhan Feng dan kemunculan ribuan jiwa prajurit secara tiba-tiba.
Pikiran mereka terkejut. Beberapa orang yang pemalu telah lama runtuh di tanah dan tidak berani bergerak. Master Pavilion Loyun, apakah ini pengaturanmu? Fu Xiaochen menunjuk ke jiwa prajurit besar di sekitarnya. Dia bisa merasakan bahwa jiwa prajurit ini mengandung nafas membunuh para prajurit, dan mereka datang dari sejuta pasukan. Chu Xingyun melirik Fu Xiaochen, dan kemudian mengangguk. Pada awal beberapa hari yang lalu, saya membiarkan 1 juta pasukan berdiri di berbagai tempat di Wan Hanbing, dan mengajari mereka metode casting jiwa tentara, dapat dengan mudah menekan arai roh, bahkan Wan Hanbing Fang Arai tidak terkecuali. Menekan formasi S Wan Han. Mata Fu Xiaochen melebar, dan kemudian ada ledakan ekstasi di wajahnya, dan dia buru-buru berkata, karena formasi S Wan Han telah ditekan, mari kita berkumpul segera. Tanpa perlindungan formasi S Wan Han, serang tidak sulit untuk pergi ke 9 istana dingin. Dalam pidatonya, mata Fu Xiaochen penuh dengan keganasan, tetapi jika dia melihat dari dekat di bawah keganasan ini, dia menyembunyikan jejak keserakahan dan kelicikan, dan kilatan melintas, dan orang-orang biasa tidak bisa melihat. Namun, detail ini, Chu Xingyun menatap matanya, sudut mulut diam-diam muncul dari mulut. Tuan Fugu, sepertinya kamu sedikit salah. Chu Xingyun memandang Fu Xiaochen, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi malah membuat ekspresi serius di wajahnya. Oh, Fu Xiaochen tertegun, bingung. 1 juta tentara memadatkan jiwa mereka dan kuat. Mereka memang mampu menekan formasi besar Wan Hanbing, tetapi mereka hanya menekannya, dan mereka tidak bisa dihancurkan. Selama mereka berada dalam darah-darah malam, mereka terus Wan Hanbing ini pertempuran besar, masih bisa berfungsi secara normal. Chu Xingyun menjelaskan dengan tergesa-gesa, singkatnya, peran 1 juta jiwa-jiwa hanya untuk membatasi tembakan roh darah malam. Setelah dia menembak, Wan Hanbing akan kehilangan hatinya, sehingga benar-benar runtuh, tetapi kecuali dia, orang-orang lainnya masih bisa diberkati oleh susunan besar Wan Hanbing. Pertempuran ini masih sangat sulit. Ternyata begitu. Fu Xiaochen tiba-tiba menyadari bahwa kegembiraan di hatinya lebih kuat, hampir membanjiri seluruh tubuh, tetapi dia bersembunyi dengan sangat baik, dan wajahnya masih berpura-pura bermartabat. Saya melihatnya merenungkan suara film, dan kemudian berkata, sangat sulit untuk menekan tembakan Ye Xuesang. Dia tidak bisa menembak, peluang kita untuk menang adalah 1 poin lagi, tetapi masalah ini tidak boleh ditunda untuk menghindari Ye Xuesang. Temukan solusinya. Tuan Fugu masuk akal. Chu Xingyun tersenyum, lalu dia berbalik dan menatap Su Muzhao dan Su Jing'an. Dia berkata, 2, ada yang harus aku lakukan. Master Pavilion Loyun, tolong katakan. Su Yanzhao dan Su Jing'an segera menjawab. Sekarang lembah Qixing telah menjadi sekutu Pavilion Wanjian. Pertempuran ini akan mempengaruhi apakah lembah Qixing sepenuhnya dapat menyingkirkan nama sekte budak, dan mereka secara alami tidak akan tinggal di luar. Jutaan pasukan hari ini, aku telah diserahkan oleh Chu Hu dan Luling untuk mempertahankan penindasan dari jiwa jutaan tentara melawan gerombolan es, dan di sisi lain, aku siap untuk memimpin kerumunan besok Tuan, yang kuat, menginjakan kaki di Istana Jiuhan, secara resmi menghadap Istana Jiuhan, tetapi untuk alasan keamanan, saya harap Anda berdua akan mundur ke Seven Star Valley untuk mencegah konspirasi dari Istana Jiuhan. Ketika Chu Xingyun mengatakan ini, matanya menatap lurus ke arah Su Muzhao dan Su Jing'an, tetapi pengetahuan spiritualnya dengan hati-hati menyelimuti Fu Xiaochen, dan menemukan bahwa kegembiraan di mata Fu Xiaochen semakin kuat, dan itu hampir luar biasa. Master Pavilion Loyun, karena keberadaan Wan Hanbing Bao, hanya Yin dan Yang dan orang-orang dengan budidaya Yin dan Yang di atas yang dapat dengan aman menginjakan kaki di puncak Jiuhan. Meskipun Muzhao dan aku memiliki kekuatan biasa, mereka juga dapat membantu. Bisakah masalah mundur ke lembah bintang 7 diserahkan kepada orang lain? Su Jing'an bertanya kembali, dan pada saat ini, dia juga ingin menjejakkan kaki di Istana Jiuhan dan mengangkat nama lembah bintang 7. Dia sama dengan Su Muzhao. Sebagai murid Qixinggu, keduanya selalu ingat pelatihan leluhur. Untuk menyingkirkan nama leluhur budak, mereka berdua ingin memberikan kontribusi dan melihat adegan ini terjadi di depan mata mereka. Mengenai jawaban Su Muzhao dan Su Jing'an, Chu Xingyun tidak terkejut. Dia berdeham dan hanya ingin berbicara. Di belakangnya, Fu Xiaochen tiba-tiba berdiri dan memarahi, pengaturan Tuan Luo Yun didasarkan pada situasi keseluruhan, Anda bagaimana keduanya bisa menolak karena pikiran pribadi mereka. Fu Xiaochen pergi ke Su Muzhao dan Su Jing'an, memancarkan paksaan yang tak tertahankan, dan berkata dengan dingin lagi, sekarang, kalian berdua segera pensiun ke lembah 7 bintang seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Luo Yun, tanpa perintah, tidak pernah mau pergi, seperti untuk Istana Jiuhan, serahkan saja pada kami. Kakek, ekspresi Su Jing'an kagum. Ucapan ini keluar dari mulut Fu Xiaochen. Dia selalu merasa sedikit aneh. Dia merasa Fu Xiaochen sepertinya ingin dia dan Su Muzhao pergi. Kalian berdua tidak perlu banyak bicara, dan mulai sesegera mungkin, agar tidak menunda pejuang. Fu Xiaochen melirik Su Jing'an dan Su Muzhao lagi, melambaikan tangannya, dengan sedikit urgensi. Keduanya yakin bahwa Istana Jiuhan akan selesai dengan aman. Mungkin tidak akan lama bagi Anda untuk mendengar berita kemenangan.
Chu Xingyun menatap dua teman terbaik di depannya, dan suaranya sedikit emosional. Emosi itu kompleks. Pavilion Loyun mengambil gambar dan mengalahkan Istana Jiuhan. Itu pasti tenurial dan 9 stabilitas. Fu Xiaochen berkata dengan datar, dan kemudian memandang Su Muzhao dan Su Jing'an lagi. Suaranya tidak bisa dilawan, pergi sekarang. Setelah melihat ini, Su Muzhao dan Su Jing'an tidak banyak bicara tetapi mendesah sedikit tanpa daya sebelum berbalik, dan beberapa dengan enggan meninggalkan Serakius. Untuk sementara, kedua pria ini keras kepala dan menantikan pengampunan Pavilion Luoyun. Melihat Su Muzhao dan Su Jing'an pergi, wajah Fu Xiaochen memancarkan senyum yang tak terlihat. Wajah Chu Xingyun tetap tidak berubah, dan Ning Seng berkata, mereka menunggu lama di 9 istana dingin, mereka pasti akan sedikit tidak mau. Namun, sejak saat ini, pertempuran sudah membunyikan klakson, dan mereka terus tinggal di sini, saya khawatir ini akan sesuai lagi. Mendengar ini, Fu Xiaochen tiba-tiba merasakan sesuatu dalam kata-kata Chu Xingyun, tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk dengan cepat meninggalkan ide ini, menghadap Chu Xingyun dan berkata, sejak besok kamu dan aku akan menginjakan kaki di Jiuhan Feng, lalu saya akan istirahat sekarang. Bagus. Chu Xingyun mengangguk sambil tersenyum. Menjerit. Ketika Fu Xiaochen berbalik, angin dingin menyapu, membuat semua orang menggigil. Setelah angin dingin menyapu, sosok Chu Xingyun menghilang, seperti hantu di siang hari, tidak ada yang dapat menemukan jejak. Tanpa disadari, hari semakin memudar, dan malam yang gelap menyelimuti seluruh Skydome. Pada saat yang sama, juga menyelimuti seluruh kota yang bersalju, dengan hanya 3 atau 2 cahaya lilin yang bergoyang. Besok mengatasi Istana Jiuhan, Chu Xingyun telah menyampaikannya, dan tiba-tiba, seluruh kota salju mendidih sepenuhnya, dan ratusan orang bertanya-tanya tentang masalah ini, berharap untuk melakukan yang terbaik. Tetapi semua orang tahu bahwa pertempuran ini sangat sulit, bahkan jika mereka bisa menang, itu akan menjadi kemenangan yang mengerikan, banyak orang akan mati, begitu dikalahkan, semuanya akan terhapus dan darah mengalir. Dalam situasi seperti itu, suasana di dalam dan di luar kota salju dulunya kaku, seolah-olah angin dingin agak dingin dan suram, bertiup di langit dan bumi, seperti lagu pemakaman yang sedih. Pada saat ini, sebuah halaman terpencil di Serakius. Karena waktu penyimpanannya terlalu lama, seluruh halaman dipenuhi dengan bau korupsi, tidak ada vitalitas, dan tidak ada pejalan kaki di sekitarnya, seolah-olah ditinggalkan, itu tidak diketahui oleh semua orang. Di ruang latihan di halaman, cahaya lilin berkilauan menyala, mencerminkan 2 sosok hitam di dinding. Bagaimana Anda melakukan apa yang saya katakan kepada Anda? Sosok gelap berbicara sedikit, dan melalui api redup, ia tampaknya mengenakan jubah biru, dengan sosok tinggi dan wajah tegas, dan seluruh orang tampak tegak. Guardian, aku telah mencampur adukan orang-orang kami ke dalam jutaan tentara sesuai dengan instruksi Anda. Itu sangat tersembunyi. Besok, dengan perintah Anda, kekuatan militer jutaan tentara pasti akan jatuh ke tangan Anda. Sosok gelap lain menjawab dengan hormat, berlutut di kedua lutut sambil menjawab tanpa mengangkat kepalanya dari awal sampai akhir. Sosok gelap ini berasal dari Qixinggu dan merupakan penatua di Qixinggu. Baru saja, dia memanggil orang lain untuk menjadi pemilik lembah. Dengan kata lain, siapa pria parubaya ini dalam jubah biru selain Fu Xiaochen? Kamu melakukan pekerjaan yang sangat bagus dalam masalah ini, dan kamu tidak akan pernah kehilangan kentunganmu ketika kamu melakukan bisnis. Fu Xiaochen tertawa puas, melambaikan tangannya, dan napasnya berubah total. Pada hari kerja, dia berperilaku anggun dan memperlakukan semua orang dengan tenang dan tenang. Pada saat ini, dia bermata dingin dan memiliki roh yang mendominasi seluruh tubuhnya. Seperti burung hantu di dunia, dia merasa napasnya tertekan. Besok aku akan pergi ke Jiuhan Feng dengan Luo Yun, dan kamu akan segera mengumpulkan orang-orang penting di Pavilion Wanjian sesuai dengan rencana, menjauh dari tentara. Pada saat itu, aku akan mencari peluang untuk menyelinap pergi dari Istana Jiuhan dan datang kepadamu dan aku. Lokasi, bunuh semua tokoh penting itu, dan dengan demikian merebut kekuatan militer jutaan tentara. Seluruh rencana tidak boleh memiliki apa-apa, apalagi membocorkan angin. Selama rencana ini berhasil, ketika Luo Yun dan Istana Jiuhan bertarung untuk hidupmu, aku bisa mengambil keuntungan dari nelayan dan menyatukan 6 kekuatan untuk menjadi nyata. Lord of the North Wasteland. Fu Xiaochen memberitahu penatua Qixinggu, ketika dia berbicara, matanya menjadi merah, dan seluruh orang itu seperti orang gila, dalam keadaan yang sangat gila, sehingga penatua Qixinggu sedikit berdebar. Rencana Tuan Gu tidak tertandingi, dan dia pasti akan berhasil. Penatua Qixinggu pertama-tama merasa tersanjung, dan kemudian dia berhenti, berkata dengan nada pahit, namun, Penatua Jing'an dan Penatua Muzhao, apa yang akan kita jelaskan? Qixinggu yang lebih tua ini selalu menjadi orang kepercayaan Fu Xiaochen, mengetahui sifat asli Fu Xiaochen. Di mata orang lain, Fu Xiaochen adalah penguasa lembah 7 bintang. Ia rendah hati dan menganggap lembah 7 bintang di mana-mana. Demi kedamaian orang-orang di lembah 7 bintang, ia rela menyerahkan hidupnya.
Sungguh hebat. Namun, ini hanya upaya dangkal, yang semuanya disamarkan oleh Fu Xiaochen, yang ia lakukan hanya untuk mendapatkan hak yang lebih besar. Semua orang ditipu olehnya, termasuk Su Muzhao dan Su Jing'an. Jika Su Jing'an dan Su Muzhao sadar akan hal ini, mereka pasti akan meninggalkan Qixinggu. Bagi Qixinggu, kerugiannya akan sangat besar, dan mereka akan kehilangan dua orang jenius yang diperkirakan akan memengaruhi Nirvana. Hal ini tidak sederhana. Fu Xiaochen mengangkat alisnya dan berkata dengan jijik, Luo Yun dan Istana Jiuhan meninggal dalam perkelahian. Saya mengambil keuntungan dari nelayan dan menjadi pemenang terbesar. Semua orang kecuali saya terbunuh di tempat. Pada saat itu, sebagai satu-satunya yang selamat, setiap kalimat yang saya katakan akan menjadi fakta tanpa kompromi. Siapa yang bisa membantah? Dari saat dia meninggalkan Seven Star Valley, seluruh rencana terbentuk dalam pikiran Fu Xiaochen. Setiap langkah sempurna, dan dia bisa dengan mudah bersembunyi dari langit. Pada awalnya, dia agak bermasalah, bagaimana terus menipu Su Muzhao dan Su Jing'an. Setelah semua, jika dua orang ini juga di Syracuse, mudah untuk menemukan petunjuk yang akan mempengaruhi rencananya. Namun, masalah ini benar-benar hilang hari ini. Chu Xingyun sebenarnya mengambil inisiatif untuk membuat Su Muzhao dan Su Jing'an meninggalkan Syracuse dan mundur ke Seven Star Valley. Mendengar kalimat ini, Fu Xiaochen sangat gembira, langsung setuju dengan pendapat Chu Xingyun, dan berteriak keras, sehingga Su Muzhao dan Su Jing'an segera meninggalkan kota salju dan tidak bisa menolak. Luo Yun ini, sebelum dia meninggal, melegakan bagiku. Untuk mengucapkan terima kasih atas kebodohannya, besok aku akan membantunya meninggalkan seluruh tubuh, dan meninggalkan dunia dengan sopan. Wajah Fu Xiaochen semua pelit. Tertawa, mengayunkan cahaya lilin yang menyinari wajahnya, mengungkapkan rasa harga diri yang memusingkan. Dia mencibir dingin, dan seluruh ruangan itu agak sunyi aneh. Ini membuat Fu Xiaochen tiba-tiba memiliki perasaan aneh. Tiba-tiba dia menoleh, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku, dan matanya melebar. Di bidang penglihatan, sesepuh Qixinggu jatuh ke tanah, tidak ada vitalitas di tubuhnya, dan di samping mayatnya, berdiri seorang pria muda berpakaian hitam, tampan dan seperti iblis di wajah, menggantung tenang-tenang tertawa. Tuan Fugu, rencanamu sangat bagus, tapi sayang sekali kau berpikir terlalu baik, dan itu sedikit keluar dari kenyataan. Pria muda berkulit hitam itu menatap Fu Xiaochen sambil tersenyum, tetapi Fu Fuchen merasakan kulit kepalanya kesemutan untuk sementara waktu, dan seluruh tubuhnya gemetar. Master Pavilion Loyun, apa maksudmu? Fu Xiaochen menarik napas dalam-dalam, nyaris tidak mengeluarkan senyum. Aku mendengar dengan jelas percakapan antara kalian berdua, mengapa aku harus terus berpura-pura gila dan menjual konyol? Chu Xingyun mengangkat bahu dan melangkah lebih dekat ke Fu Xiaochen, perlahan-lahan berkata, namun, bahkan jika kamu terus berpura-pura menjadi gila dan menjual bodoh, tidak masalah. Sejak awal, saya tahu bahwa Anda dilahirkan dengan tulang belakang dan otak Anda penuh kekuatan. Kata-kata ini sampai ke telinga Fu Xiaochen, membuat wajah Fu Xiaochen berubah, dan tatapannya pada Chu Xingyun langsung menjadi dingin, tetapi segera, dia penuh dengan senyum lagi, dan tersenyum pahit. Loyun Pavilion Master, ini apakah ada kesalahpahaman? Bagaimana menurutmu? Chu Xingyun telah berjalan di depan Fu Xiaochen, matanya menunduk memeriksa wajah jelek ini, suaranya acuh tak acuh. Hari itu, Anda memberi saya Muyuan Xuanjing dan meminta aliansi, dan saya tahu Anda benar. Rasa haus akan kekuasaan sama sekali tidak ada di bawah Van Gogh, tetapi Anda lebih pintar dari Van Gogh dan menyembunyikan lebih banyak kedap air. Sejak saya meninggalkan Qixinggu, saya telah mengamati Anda secara diam-diam. Atas nama konfederasi, Anda telah mengatur agar selebritis Anda memasuki jutaan tentara, menguasai hak untuk mengirim, dan berniat mendekati Chu Hu dan Lu Ling. Apakah kamu tidak tahu? Dengan Muyuan Xuanjing sebagai chip tawar-menawar, menjadi sekutu Pavilion Wanjian, dan kemudian menggunakan aku dan musuh mematikan Istana Jiuhan untuk membersihkan semua hambatan untukmu. Akhirnya, kamu bisa mengendalikan jutaan pasukan dan mengendalikan 6 pasukan. Untuk menjadi penguasa Northwestland. Tuan Fugu, angan-anganmu benar-benar pintar. Sebuah kalimat suara keluar dari mulut Chu Xingyun, dan setiap kali dia berkata, wajah Fu Xiaochen bermartabat, tetapi dia tidak berbicara dari awal sampai akhir, senyum pahit yang tidak dapat dijelaskan di wajahnya, tetapi matanya seperti elang. Setajam itu, kesadaran spiritual melayang pergi dengan tenang, mengamati sekeliling dengan hati-hati. Tuan Fugu, Anda tidak perlu menyelinap untuk menyelidiki. Malam ini, tidak ada seorang pun kecuali saya datang ke sini, dan tidak ada yang tahu rencana Anda. Pada saat ini, Chu Xingyun tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Fu Xiaochen wajahnya akhirnya berubah, hatinya melonjak tanpa bisa dijelaskan, dan pupilnya gemetar liar. Ada banyak orang di Seven Star Valley di antara sejuta pasukan, kecuali mereka yang mengikuti Anda secara diam-diam, kebanyakan dari mereka murni di alam, yang didedikasikan untuk menyingkirkan nama sekte budak. Jika Anda tiba-tiba mati, dan konspirasi semacam itu pecah, itu akan selalu menarik pasukannya kacau. Sekarang karena perang sudah dekat, saya tidak ingin melihat ini terjadi.
Berbicara tentang ini, Chu Xingyun menghela nafas dan berkata dengan sedikit penyesalan, itu sebabnya, hari ini, saya akan secara khusus membuka Su Muzhao dan Su Jing'an. Saya tidak ingin mereka tahu bahwa mereka telah menghormati paman mereka selama lebih dari 20 tahun, sebenarnya adalah orang yang tercela yang tidak ragu untuk menipu semua orang demi kekuasaan. Chu Xingyun menggerakkan matanya dan jatuh pada tubuh Fu Xiaochen lagi. Aku melihat wajah Fu Xiaochen tidak lagi memiliki ekspresi bermartabat. Seluruh wajah sudah diselimuti oleh suram dan dingin, melangkah keluar, dan momentum luar biasa tertekan seperti gelombang. Luo Yun, aku akui, kamu benar-benar pintar, kamu baru saja bicara itu memang benar, tapi salah satu hal paling bodoh kamu adalah melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Tubuh Fu Xiaochen penuh dengan kekuatan spiritual yang berlimpah. Semburan awan menyelimuti Chu Xingyun dan bahkan seluruh ruang rahasia, benar-benar mengisolasi dunia luar. Pada saat yang sama, ia awalnya bernafas 3 kali, tiba-tiba 2 kali lipat ke 4 kali lipat nirvana, dengan tangannya terbungkus ki nirvana, memegang kekosongan, Tianlong Guqin muncul di sana, Long Yin meledak bergema di udara, sama sekali rumah-rumah emas dituangkan ke bawah, mewarnai ruang menjadi warna emas. Cahaya keemasan kosong dan mengisi setiap sudut ruang latihan. Sajak piano yang menjulang naik secara terus-menerus, halus dan luar biasa, tanpa bayangan dan tidak terlihat, tetapi itu benar-benar ada. Luo Yun, kamu sendirian, dan berani datang ke sini. Tampaknya tujuanmu kali ini adalah untuk menemukan kematian. Fu Xiaochen sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya, dan wajahnya menjadi berantakan, dan dia berkata dengan tawa yang merajalela. Fu Xiaochen tidak takut pada Chu Xingyun, bahkan jika seorang pemuda di bawah usia 20 memiliki bakat luar biasa dan petualangan yang tak terhitung jumlahnya, itu masih jauh lebih rendah darinya dalam hal budidaya dan kualifikasi. Apa yang benar-benar ditakuti Fu Xiaochen adalah banyak penguasa di belakang Chu Xingyun, dia tidak berani meremehkan siapapun, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Chu Xingyun akan datang sendirian malam ini dan tidak ada yang akan mengikutinya. Karena itu, mengapa Fu Xiaochen harus takut? Meskipun rencanaku telah sepenuhnya dilihat oleh Luo Yun, tetapi menilai dari kata-kata dan perbuatannya, seharusnya tidak ada orang lain yang diberitahu. Selama aku membunuhnya, tidak ada yang akan tahu tentang masalah ini. Jika orang lain diselidiki, aku bisa mendorong semuanya ke Istana Jiuhan. Dengan cara ini, Paviliun Wanjian dan Istana Jiuhan akan menjadi musuh mati, yang akan lebih kondusif untuk tembakanku. Dalam sekejap, sebuah rencana menyeramkan muncul dalam pikiran Fu Xiaochen. Dia mencibir dingin, matanya bergerak perlahan, tetapi menemukan bahwa wajah Chu Xingyun tidak menunjukkan rasa takut dan malu yang dia harapkan, karena selalu tenang, biasa saja. Pada saat ini, kamu masih berpura-pura tenang, tapi ini juga normal. Hanya dalam beberapa saat yang menarik, aku telah menaikkan basis budidaya ke 4 kali lipat nirvana, yang memang menakutkan. Fu Xiaochen memandang Chu dengan ringan. Xingyun, sangat bangga. Menghadapi wajah sebenarnya dari Fu Xiaochen, Chu Xingyun tersenyum dengan jijik dan berkata, setelah saya membantu Anda menyingkirkan cacing emas langit, hambatan Anda ke dunia akan dilonggarkan. Selama Anda melakukan kerja keras, Anda dapat berhasil menembus dunia. Hambatan, beberapa hari ini ketika saya memasuki Gunung Mitian, Anda baru saja mengambil kesempatan untuk berhasil maju ke dunia 4 kali lipat nirvana. Tapi setelah kamu dipromosikan, kamu tidak memberitahu siapapun. Sebaliknya, kamu menggunakan semacam metode rahasia untuk menekan basis kultivasi menjadi nirvana triple. Kurasa alasan kamu melakukan ini adalah untuk bermain seperti babi dan memakan harimau. Sayangnya, misteri yang kamu kuasai terlalu kasar. Ketika aku melangkah keluar dari Gunung Tianshan, aku melihat semua penyamaranmu. Konyol seperti kamu. Kupikir kamu telah menipu semua orang. Tidakkah kamu merasa malu? Chu Xingyun mencibir Fu Xiaochen, menerobos metode rahasia Fu Xiaochen dengan pengalaman kultivasinya dan kekuatan supranatural. Tidak ada upaya sama sekali. Alasan mengapa dia tidak mengungkapkan itu adalah karena waktunya belum matang. Kau mencari kematian. Fu Xiaochen kesal dengan kata-kata Chu Xingyun. Di bawah raungan, niat membunuh yang kuat di dalam hatinya melonjak, telapak tangannya berkibar, senar pada Tianlong Guqin bergetar, dan piano berubah menjadi Zen Tianlong Yin seperti gelombang air. Diserang seperti ini, tampaknya membunuh Chu Xingyun di tempat. Tetapi pada saat yang sama, kekosongan itu tiba-tiba tercabik-cabik. Di bidang penglihatan Fu Xiaochen, cahaya pedang gelap bergoyang, dan masing-masing sedalam-sedalam. Tampaknya berisi gagasan membunuh, dan secara akurat dihujani dengan suara Long Yin. Keduanya menghilang. Tanpa jejak. Siapa? Fu Xiaochen berbalik tiba-tiba, melihat di belakang Chu Xingyun, ada 4 sosok tajam diam-diam, memegang pedang, dan seluruh tubuh dikelilingi oleh cahaya ungu dan hitam, dan ada perasaan mengerikan yang tidak bisa dikatakan. Luo Yun, kamu hanyalah penjahat kejam. Baru saja kamu mengatakan bahwa hanya 1 orang datang, jadi apa kesakralan dari 4 orang ini? Fu Xiaochen menyeringai di mulutnya, tetapi wajahnya menjadi sangat jelek, dia terkejut. Saya menemukan bahwa nafas keempat orang ini begitu kuat sehingga mereka semua adalah nirwana.
Setelah melihat ini, Fu Xiaochen mengertakkan giginya dan menatap keempat orang itu dengan dalam. Pada saat ini, cahaya lilin sedikit bergoyang, dan cahaya api menyinari keempat orang itu, perlahan-lahan mencerminkan wajah-wajah yang akrab dan dingin. Dalam sekejap, hati Fu Xiaochen menggigil keras dan dia merasakan dingin di tulang belakang memukul kepalanya, dan suaranya bergetar, Fan Wuji, Gu Fanxing, Lin Yuanli, dan Gu Xuanfeng, bagaimana mungkin Anda, bukankah Anda semua sudah mati? Fu Xiaochen melangkah bolak-balik, dan seluruh wajah menjadi pucat seperti kertas. Dia bisa sangat yakin bahwa keempat orang ini sudah mati dan mati di tangan Chu Xingyun. Ada banyak orang yang bisa bersaksi, tetapi mengapa orang-orang mati muncul di sini dan menjadi penolong Chu Xingyun? Luo Yun mengatakan tadi malam ini, dia sendiri yang akan datang. Mungkinkah keempat orang ini bukan manusia tetapi hantu? Kepala Fu Xiaochen kacau, dia melihat keempat Nirwana Sword Slave dan Chu Xingyun. Dia merasa bahwa dunia dan bumi berputar, yang sangat tidak nyaman. Sebagai orang yang sekarat, bahkan jika Anda tahu segalanya, itu tidak masuk akal, tetapi Anda dapat yakin bahwa setelah Anda mati, Anda akan menjadi anggota itu. Pada saat ini, suara Chu Xingyun tiba-tiba muncul di Fu Xiaochen di belakangnya, seolah-olah dari jurang kematian, setiap kata dan setiap suara membuat kulit kepala Fu Xiaochen mati rasa. Tiba-tiba dia menoleh ke belakang dan melihat pedang hitam dengan cahaya pedang yang mengerikan. Cahaya pedang itu tertindas, tanpa depan, tapi sangat berat, seperti gunung abadi, membiarkan tubuh dan rohnya laut semua mulai bergetar. Tianlong Guqin. Fu Xiaochen menggertakkan giginya dan ingin menggunakan Tianlong Guqin untuk menahan api lubang hitam. Namun, Tianlong Guqin yang kosong telah ditahan oleh 4 budak pedang nirvana, dan cahaya pedang dipenjara dengan berat. Tidak ada gerakan. Ayo mati. Chu Xingyun melafalkan pelafalan lagi, seperti pernyataan kematian yang dingin dan kejam. Suara gemuruh terdengar, pedang lubang hitam tertekan, ruang itu retak dengan tanda-tanda halus, cahaya pedang gelap menyentuh tanah, bumi bergetar untuk sementara waktu, kekuatan pedang mengerikan menyapu, dan seluruh halaman dihancurkan dan berubah menjadi kehancuran. Tubuh Chu Xingyun melintas dengan ringan, tergantung di bawah kubah malam, dan di belakangnya, 4 budak pedang nirvana berdiri tanpa kata, bergerak, dan jubah gelap masih tertiup angin malam. Masalah tersembunyi terakhir akhirnya dihapus. Besok adalah hari terakhir dari pertempuran terakhir. Chu Xingyun menyentuh telapak tangan dan meletakkan tubuh Fu Xiaochen ke ruang batin, tetapi matanya terus menatap ke puncak Jiuhan yang jauh, terus berkedip melacak ide membunuh dan para lelaki aneh. Dia menatap diam-diam seperti ini, dan setelah waktu yang lama, dia berbalik dan menghilang ke dalam malam yang tebal, tetapi pikiran dan ketekunan pembunuhan tidak menyebar di sana, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Ketika timur berwarna putih, cahaya pagi yang tipis jatuh, merobek malam yang dalam, dan pada saat yang sama, itu juga menerangi kota salju yang tidak signifikan, yang menunjukkan kedatangan hari yang baru. Banyak tokoh telah berkumpul di dalam dan di luar Serakius. Semua orang mengangkat kepala dan menatap kerumunan yang kosong, dan wajah itu penuh harapan. Chu Xingyun berdiri di puncak kerumunan dan melihatnya menatap matahari yang hangat yang perlahan naik, meliriknya, dan berkata kepada Lu Qingyao di belakangnya, bagaimana masalah ini ditangani. Semua pengkhianat di lembah 7 bintang telah dibunuh sesuai dengan perintah Tuan. Seluruh proses ini sangat disembunyikan. Tidak ada yang menemukan bahwa bahkan jika seseorang menyelidiki, hasil akhirnya akan menunjuk ke istana Jiuhan, Lu Qingyao menjawab dengan dingin. Suaranya halus dan hanya 2 orang yang bisa mendengarnya. Setelah mendengarkan, Chu Xingyun mengangguk dengan puas, matanya perlahan bergerak menjauh, dan menatap lagi pada matahari yang hangat di langit kubah. Di mata yang dalam, sinar warna merah mekar, dan seluruh orang tampak menjadi pedang, sangat tajam, positif tunggu sampai Ling Tian bangkit. Sudah waktunya, ayo pergi. Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam. Di belakangnya, Wu Jingsui, Lin Tianchong dan Mo Wanggong terkejut, dan tubuh mereka juga mekar. 4 orang, 8 mata, menatap Jiuhan Feng di depan. Niat perang yang luar biasa pecah pada saat ini. 9 puncak dingin, tertutup salju, langit yang tertutup es, bahkan jika matahari menyinari, masih penuh menggigil kedinginan. Nuoda adalah pegunungan, tidak ada bayang-bayang tanaman dan pohon, dan tidak ada binatang roh yang selamat, seperti neraka beku. Di jalan menuju puncak, Chu Xingyun, Mo Wanggong, Wu Jingsui, dan Lin Tianchong sedang berjalan di sini, melangkah langkah demi langkah, dan membuat suara bengkak teredam pada saat ini. Jelas, di atas kepala 4 orang, hantu-hantu ganas hantu-hantu dan roh-roh turun di langit, menekan ribuan formasi Xuanbing. Yang pertama kuat, dan yang terakhir dingin dan suram. Di antara tabrakan, keseimbangan tertentu terbentuk dengan cerdik. 4 orang, 2 pertempuran, gunung bersalju, dan suara langkah kaki yang tidak terburu-buru, semuanya menunjukkan rasa penolakan yang kuat. Nak, apakah kamu diam-diam menyelesaikan Fu Xiaochen tadi malam? Tiba-tiba, suara Lin Tianchong pelan-pelan terdengar, membiarkan atmosfer yang dipadatkan menunjukkan sentuhan cahaya, dan sepertinya tidak terlalu tertekan. Fu Xiaochen secara alami licik.
Dia menjaga dia di awal hanya untuk membawa ular keluar dari gua dan sepenuhnya menghilangkan kekuatan dari partai yang tersisa. Sekarang setelah pertempuran semakin dekat, orang ini tidak boleh tinggal. Chu Xingyun tidak terkejut dengan penemuan Lin Tianchong, dan suaranya tenang. Jadi bagaimana Anda menjelaskan kepada Su Jing'an dan Su Muzhao? Lin Tianchong terus bertanya, nadanya tampak santai, suaranya santai, tetapi tubuhnya masih menunjukkan ketegangan. Jelas, suasana bermartabat dari pertempuran ini telah melalui 100 pertempuran. Dia tidak bisa dengan mudah melihatnya, dan terus-menerus menyesuaikan kondisinya. Chu Xingyun menggerakkan matanya ke Lin Tianchong dan tertawa ringan, lalu menjawab, saya telah mengatur agar Chu Hu dan Qing Yao berurusan dengan hal-hal ini. Kematian Fu Xiaochen akhirnya akan mengarah ke istana Jiuhan, dan setelah pertempuran berakhir, saya diam-diam akan mengirim seseorang untuk mempublikasikan masalah ini, dan di Qixinggu berdiri sebuah patung untuk Fu Xiaochen untuk menenangkan emosi Qixinggu. Lagi pula, bagi orang-orang di Lembah Tujuh Bintang, sifat sejati Fu Xiaochen, mereka tidak mengetahuinya. Jika kebenaran diberitahukan, itu tidak akan bermanfaat bagi siapapun, sebaliknya, itu hanya akan menyebabkan perselisihan dan pertempuran yang tak berkesudahan. Kamu melakukan ini terutama untuk menenangkan Su Muzhao dan Su Jing'an, benarkan? Lin Tianhong tersenyum, dan sudah lama melihat pikiran nyata Chu Xingyun. Sepanjang jalan dari dinasti Liu Yun, Lin Tianchong dan Chu Xingyun memiliki banyak persimpangan meskipun dia masih tidak bisa melihat melalui Chu Xingyun, dia tahu temperamen Chu Xingyun, menekankan cinta dan menepati janji. Dengan kekuatan yang dimiliki Pavilion Wanjian sekarang, Seven Star Valley, itu tidak akan dipertimbangkan sama sekali. Bahkan jika Fu Xiaochen terbunuh secara paksa dan kemudian ditekan dengan paksa, itu akan baik-baik saja. Alasan mengapa Chu Xingyun membuang Fu Xiaochen dengan cara ini adalah untuk memahami Su Muzhao dan Su Jing'an. Kedua orang ini adalah teman baik Chu Xingyun dari dua dunia. Bagaimanapun, mereka tidak ingin melihat mereka sedih. Mendengar kata-kata Lin Tianchong, Chu Xingyun masih hanya tersenyum, mengangkat kepalanya, dan melihat ke puncak Jiuhan Feng, yang semakin dekat dan menghembuskan napas. Mungkin, hanya jika kita kalah dalam pertempuran ini, tidak peduli apa yang saya lakukan, apa yang telah disiapkan secara diam-diam, semuanya akan menjadi tidak berarti, hanya kemenangan, hanya setelahnya. Yuluo menghentikan langkah tiga orang di sebelahnya, dan matanya menjadi dalam. Lin Tianchong menatap tajam ke dalam ke arah Chu Xingyun, lalu menundukkan kepalanya dan menatap lengan cakar kerajaan di telapak tangannya. Dia tidak memiliki udara yang baik, aku ingin meredakan suasana. Bocahmu berkata, biarkan aku melakukan pekerjaan tidak langsung secara langsung, kamu tidak bisa simpan saya dimsum. Terlebih lagi, aku telah berada di langit selama bertahun-tahun, dan akhirnya mendapatkan senjata kerajaan. Aku tidak ingin memberikannya kepada istana Jiuhan dengan sia-sia. Dengan itu, Lin Tianchong memutar matanya pada Chu Xingyun. Dengan ekspresi seperti itu, tiga orang lainnya tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba, warna bermartabat di matanya benar-benar hilang. Ini belum terlalu dini, ayo percepat. Chu Xingyun memandang Lin Tianchong dengan rasa terima kasih dan mengambil napas dalam-dalam sebelum berbicara lagi. Kata-kata itu jatuh, dan semua orang fokus pada kepala, semua mempercepat langkahnya, setiap langkah sangat menentukan, matanya bersinar penuh semangat dengan gagasan kemenangan. Segera, sekelompok 4 orang datang ke istana Jiuhan. Gerbang sekte ini, yang telah ada selama ribuan tahun, kosong pada saat ini. Terlepas dari angin dingin yang menderu dan istana es yang tak berujung, tidak ada sosok sama sekali, dan ada ketakutan akan napas tercekik. Chu Xingyun hanya melihat sekeliling, lalu mengambil kembali tatapannya, melangkah keluar, dan terus berjalan ke depan, melangkah lurus ke arah puncak Jiuhan Feng. Ketika keempatnya datang ke lereng gunung, mereka berhenti berbarengan, dan suasana di sekitarnya tiba-tiba berubah, menjadi lebih beku dan dingin. Di bidang penglihatan, ada alun-alun yang sangat luas di depannya, hampir di seluruh lereng gunung, hanya menyisakan jalur gunung yang sempit, terus ke puncak Jiuhan Peak. Di alun-alun, sekelompok 18 orang berdiri berjajar, dan Lin Bingli, yang mengenakan pakaian biru, ada di antara mereka. Orang-orang ini secara alami adalah 18 penatua istana Jiuhan. Pada kultivasi sejati, mereka adalah tingkat yin dan yang, tetapi setelah berkah dari sederetan es dan dingin, sekarang mereka semua menghembuskan nirvana, 18 orang, nafas langit, betapa horornya, nyaris memadatkan ruang ini hidup. Terakhir kali kamu melarikan diri, ini dianggap keberuntungan kamu, kali ini, bahkan jika peri Daluo turun, kamu masih tidak ingin menyelamatkan nyawa anjing ini. Lin Bingli segera berteriak pada Chu Xingyun dengan suara keras, niat membunuh yang mengerikan sudah membanjiri seluruh tubuh. Begitu dia berbicara, 17 tua-tua lain dari 9 istana dingin juga menonjol. Napas semua orang sangat keras, dengan keinginan kuat untuk membunuh. Betulkah? Mata Chu Xingyun masih tenang, melihat ke-18 orang kuat di depannya, tidak ada ombak tapi dia perlahan-lahan menoleh dan berkata kepada Lin Tianchong dan yang lainnya, kamu pertama kali naik ke puncak. Di sini, aku sendirian. Dalam sebuah kalimat pendek, itu jatuh ke telinga istana Jiuhan yang lebih tua, tetapi itu seperti petir. Itu membuat ekspresi dari 18 orang tertegun dan mata mereka melebar.
Mereka pikir mereka memiliki halusinasi pendengaran. Berkultivasi sebagai Chu Xingyun, yang hanya memiliki 6 yin dan yang harus menghadapi 18 dari mereka. Aku akui, kamu memang punya beberapa cara, tetapi jika kamu ingin menghadapi 18 dari kita, itu sama saja dengan kematian. Lin Bingli berteriak lagi, dan 17 orang yang tersisa juga menatap dingin ke arah Chu Xingyun, merasa bahwa dia kecil baca itu. Bahkan, mereka semua merasa bahwa kalimat Chu Xingyun mungkin hanya untuk membuat mereka kesal, dan omong kosong berkata dengan santai, anak ini sangat licik, tidak boleh membiarkannya berakhir dengan baik. Dalam sekejap, 18 tetua istana Jiuhan memiliki pikiran mereka sendiri. Namun, pemikiran ini baru saja muncul, dan Lin Tianchong, Wu Jingsui dan Mo Wanggong mengangguk ke Chu Xingyun, tanpa sepatah kata pun, mereka melangkah maju langsung, menuju jalan gunung di belakang alun-alun pergi dan tinggalkan Chu Xingyun sendirian, menghadapi Nirvana 18. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima